Podcast Pokaitana. Cerita ala STT Tentena. Halo warga podcast. Saat ini torang kedatangan dua taman bacarita. Ya betul Esra, teman bacaritanya orang kali ini dua orang mahasiswa yang tinggal di asrama. Salah satu fasilitas STT Tentena. Hadir bersama-sama dengan orang Sandro dan Dita. Halo Dita. Halo Dita. Halo Kak Fien. Halo Kak Esra. Halo Sandro. Halo Kak Fien. Halo Kak Esra. Bagaimana kabar ini? Baik, luar biasa. Kalau Dita bagaimana kabar? Puji Tuhan baik juga. Puji Tuhan. Masih kuliah? Masih kuliah. Lancar-lancar juga kuliah. Lancar. Tugas-tugas? Oh ya aman. Dita? Aman. Tapi tidak stres ini toh? Tidak stres. Wah, salam betul. Tidak stres saya. Jadi kali ini orang mau bercerita dulu tentang asrama dan. Nah, jadi di asrama itu seberapa lama kamu tinggal di asrama? Saya dari semester 1, berarti sudah 2 tahun. Kalau Dita? Sama juga dengan Sandro dari semester 1, sudah 2 tahun. Berarti sama-sama semester 4 ini. Iya, semester 4. Tahun berapa masuk kalau boleh tahu? Dan tahun 2021. Oh, tahun 2021. Kalau di asrama ini kalau yang saya tahu paling ada pembagiannya, macam Ya. asrama putra dengan asrama putri. Aspura-aspuri. Ya, aspura-aspuri. Singkatan tuh. Iya. Nah, di asrama STT bagaimana? Ada dibagi juga? Ada dibagi juga asrama putra dan asrama putri. Macam pramuka berarti satuan terpisah. Ya. Jadi kalau dari pintu masuk itu, mana luan didapat? Aspura atau aspuri? Aspura. Aspura itu duluan. Oh, beda gedung berarti ya? Iya, beda gedung. Anu sih kalau aspura itu berarti penjaga keamanan. Ya, penjaga. Jadi kalau mau atau orang mau di asrama, apalagi di aspuri, asrama putri, jelas mesti balik dulu di asrama putra. Melapor dulu. Melapor Iya, dulu betul, ya. betul. Tamu wajib lapor. Iya. Nah, bicara tentang aspura-aspuri ini dengan aturan-aturan yang ada toh, Ya. keamanan di situ. Bagaimana sistemnya kamu di dalam situ, Dang? Datang ke DP keamanan, apakah ada misalnya aturan-aturan tertentu kayak jam malam misalnya yang paling sering itu kalau di asrama. Bagaimana kalau di asrama situ? Ada. Kalau di asrama ada. Kalau jam malamnya itu dia bertamunya itu batas jam 10. Dan tandanya itu ada di Toki Lonceng. Kalau sudah jam 10 itu di Toki Lonceng. Berarti sudah boleh bertamu orang. Tidak. Oh, kalau aspura bagaimana? Sama juga jam 10 DP waktu bertamu. Sama saja dengan aspura. Berarti kalau misalnya ada tamu pas di jam 10 sore itu Lonceng bagaimana itu? Disuruh pulang? Mungkin bisa, Langsung disuruh pulang. Iya. Oh iya. Bisa dia apa, aktris? maksudnya bisa hubungi dengan apa? Dengan yang pengurus di asrama itu untuk minta waktu Ya, untuk siapa bertamu tahu kalau juga. sudah jauh malam. Misalnya siapa ada tahu. keluarga yang datang. Oh iya. Atau mungkin teman-teman datang tapi buat tugas tuh, misalnya tugas belum kelar juga, tidak mungkin mau langsung pulang tuh, mungkin bisa minta waktu berapa lama. Berarti keluarga juga bisa datang ya? Bisa. Berkunjung Bisa. di situ. Oh. Nah, kalau misalnya jam malamnya jam 10, bangun biasa jam berapa? Ada DP jam bangun kalau pagi. Ya, kalau mau bilang bangun paginya sebelum jam 8 sudah harus bangun sebenarnya. Kan mau kuliah jam 8. Oh, Jadi jam 6 lah. Jam 6. Iya. Jam 6. Bangun pagi jam 6 itu apa di backing? Apakah misalnya di Aspura atau di Aspuri langsung bangun saja Kong? Apa mau di backing terserah atau mungkin apa? Biasanya itu biasanya subuh-subuh itu jam 5 ada doa subuh sama-sama Aspura dengan Aspuri. Jam 5 subuh? Iya. Jam lima Berarti kalau bangun jam 6? Tidak wow, berarti nah. Jangan ini yang di Aspura itu tiba-tiba ya. Ya ada Jadi mana itu tentang doa subuh itu? Klarifikasi lah dulu, Sandro. itu kadang-kadang saja. Oh. Oke, berarti ada doa subuh ya? Ada. Jadi itu tiap hari di backing atau? Iya, Kalau- sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat ada doa subuh. Tapi kamu nyaman dengan aturan yang begitu, yang harus bangun pagi, harus ada jam malam. Kamu nyaman tentang kehidupan asrama yang begitu? Kalau Santai-santai dulu. Oke, sana. kalau Oke, Sandro. saya awal-awalnya sih tidak nyaman karena dari sebelum masuk STD itu biasa tiada jam malam mau bilang jam 10 harus di sini. Jadi tidak ada. Awalnya tidak nyaman, tapi setelah berjalan sudah mulai terbiasa dengan peraturan-peraturan di sini. Kalau Dita? Kalau saya sama dengan Sandro sedikit kurang nyaman karena biasa tersita dan waktu untuk tidur. Oh iya, mungkin biasa Dita bangun jam 7, sekarang harus jam 5, betul. Mungkin juga Sandro bangun ya lagi 5 menit jam 8. Ya, ini dari Dari itu ya?
Tapi sekarang berarti so nyaman dan Sudah sudah. nyaman, sudah so nyaman. terbiasa. Sudah dengan- terbiasa. Sudah terbiasa dengan. Juga kan berarti kedisiplinan tuh. Ya, Kedisiplinan Betul, tidur. betul, betul. betul sekali. Walaupun bisa agak barat-barat pasti mata. Ada Ya. yang begitu. Kalau misalnya satu kamar itu, tunggu, satu kamar berapa orang? Kalau Aspura Hah. 3 orang. 3 orang satu Tiga, kamar. Aspura 3 orang. Aspuri Kalau Aspuri 3 orang juga. 3 orang juga sama. Oh, jadi sekarang Sandro teman tidurnya ada 2 orang. Sekarang Kalau ini. untuk sekarang ini 1 orang karena satu sudah keluar, sudah selesai lah. Oh, iya, sudah selesai kuliah. kuliah. Kalau Dita? Kalau saya masih lengkap, masih 3 orang. Berangkat. Oh. Nah, ini sama tadi Sandra bilang kan keluar tuh. Hmm. Mahasiswa STT yang di asrama itu dia apakah ada waktu misalnya semester ini sampai ini di asrama atau bagaimana? Kalau sekarang iya ada. Kalau dulu belum ada batasan-batasan mau sampai dia lulus atau semester berapa pun dia keluar tidak ada masalah. Kalau Sekarang untuk peraturan yang baru 2 semester wajib di Dia asrama, asrama. 1 tahun. wajib di asrama. Berarti dorang 2 ini senior di Oh, asrama senior, sekarang. iya. Oh, senior di asrama. So, 2 tahun tadi ya? 2 tahun. Senior. Oke. Jadi kamu tidur ada 3 orang satu kamar begitu. Mau tanya dulu, bagaimana DP kenyamanan tidur dengan orang? Mungkin dulu, kalau dulu Sandro di rumah sebelum datang di asrama, tidur dengan siapa? Tidur sendiri. Sendiri. Kalau Dita? Sendiri juga. Tidur sendiri, datang di sini langsung tidur dengan 3 orang atau dengan 2 orang. Bagaimana rasanya itu, Dang? Nyaman tidur dengan teman begitu satu kamar? Awal-awalnya, Iya. awal-awalnya lagi. Kita bicara Iya, awal-awalnya lagi. Biasa. Awal-awalnya tidak nyaman. Kalau tidak nyaman lah, karena orang belum aku kenal dengan orang satu kamarku ini. Orang belum aku tahu karena mungkin dia tidak bisa tidur begini, tidak bisa begitu. Jadi setengah mati orang mau sesuaikan dengan orang. Jadi saya kasih contoh saja. Boleh, Boleh, boleh kan? Langsung contoh. Sampai teman kamar ini sampai ada junior. Minta maaf tuh sama teman Minta kamu. maaf. Kakak so bongkar ini. Aduh, mau geraib. Oke, Sandro. Biasa dia tidur kasih mati lampu baru sudah jam 8 jam 7 itu sudah kasih mati lampu. Kenapa harus kasih mati lampu? Saya bilang supaya nyaman. Biar dia tidak apa-apa, saya maklumi. Saya juga sering memang begitu. Baru biasa dia main HP, baru ribut sekali sampai tengah malam. Saya kan sote bisa tidur. Saya mau tegur juga. Bagaimana kayak so besar ini, so besar rumah siswa. Taulah sedikit aturan waktu-waktu ini. Oke. Orang so tidur ini tapi apa babunyi dari sebelah babunyi. VC dan DP cewek. Oh, VC cewek. Iyo sampai tengah malam. Sandro tengok VC dengan cewek. Tidak, ada waktunya itu. Itu semua ada masanya. Semua ada masanya memang, betul. Kalau Dita mungkin ada cerita-cerita tentang pengalaman di kamar. Iya, kalau saya awal-awalnya memang tidak nyaman, tapi sering berjalannya waktu sudah mulai nyaman karena ada juga teman-teman bercerita. Oh, sebenarnya teman bercerita. Apa yang bikin tidak nyaman pertamanya? Kalau tidak nyaman itu seperti Sandro, tidak baku kenal, baru biasa Iya. kalau mau ganti pakaian toh. Oh, masalah pakaian Iya. biasa. Oh, jadi ada dalam tanda kutip tuh ada yang agak tahambur, ada yang rapi kayak gitu. Jadi merasa dang tuh apalagi harus Iya. satu kamar. Oh, Nah, sekarang saya mau tanya, di Aspura berapa orang sama di asrama Putra? Di Aspura saya tidak tahu. Saya tunda di kamar satu saja, Oh, iya. saya lupa. Ah. Ada Nathan, ada kakak Asher, ada Lius, ada Rifan, Dolphy, saya, Eka, Vander, dengan Agung, dengan Kak Kiki. Kalau di Aspuri? Kalau di Aspuri ada banyak. ada Dina, ada Alin, ada Aldiana, ada Melisa, ada Anissa, ada Mayang, ada Ika, Sonya, Niken, sama saya. 10 orang. Oh, 10 orang. Nah, tentu di asrama itu, mau asrama putra atau asrama putri, paling tidak semua DP orang sama macam dari sama satu kampung dengan kamu tuh. Iya, Tentu ada beradaptasi, apalagi kalau Sandro bilang biasa awal-awal. Iya. Awal-awal. Nah, bagaimana coba secara umum, bukan cuma di kamar, bisa Sandro dan Dita cerita bagaimana awal-awal beradaptasi, berkenal dengan teman-teman. Iya, pertama kali baru kenal mungkin ya. Iya. Mulai bicara, cerita, mau cari keakraban ini bagaimana dang?
Sandra dulu. Oke, Udah Sandro. laki-laki lah gitu. Iya. Awal-awalnya lagi ini. Iya. Awal-awalnya lagi. Orang mesti hitung berapa kali dia bilang ini awal-awalnya ini. Awal-awalnya saya tidak langsung berkomunikasi dengan orang-orang di asrama ini. Saya langsung masuk di kamar, kurung saja. Kurung tunggu lihat kondisi dulu. Ini orang ini bisa dibaca cerita atau tidak. Nah, saya langsung tes saja baca cerita walaupun tidak dengan yang lain dulu, masih dengan senior-senior yang masih yang sudah lulus lah. Ya. Baru orang cara baca cerita itu, dorang yang tegur saya duluan, saya belum berani tegur dorang duluan. Jadi dibilang, saya bilang, ih, sosok asik ini orang ini, belum dikenal, tegur-tegur duluan. Jadi saya tunggu dorang tegur duluan dulu, baru saya bicara juga. Kalau Sandro terpikir so asik juga dorang ini. Tidak. Kalau senior jadi Oh iya. hormati senior. Jadi begitu saya cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sini. Kalau Dita? Kalau saya, ya awalnya itu pasti malu-malu tapi sebagai senior saya harus tegur duluan dorang. Jadi saya yang tegur duluan tanpa dorang tegur saya. Oh, berarti berawal dari baku tegur. Iya. Sampai akrab. Oke. Banyak orang di asrama. Kalau perempuan itu 10 orang, laki-laki juga 10 orang. Terus penasaran juga ini. Bagaimana kalau kamu makan dan di sana? Makan yuk. Iya, jangan-jangan kalau misalnya tunggu toh. Lambat makan sadiki, tinggal kalau makan ikan tinggal dapat kepala mungkin. Atau nasi so habis. Nah, jadi begitu. Mau tanya dulu bagaimana sih aturan-aturan makannya atau bagaimana DP sistem makan dan di sana? Jam-jamnya mungkin ada toh. Iya. Pak. Atau justru ada porsi-porsi tertentu. Iya, tapi tuh ada porsi. Oke. Siapa luan? Dita lagi. Oke, Dita. Kalau awal-awal itu dulu kalau mau makan itu rame-rame, tapi sekarang sudah tidak. Kayak sendiri-sendiri. Satu hari itu 3 kali makan juga. Satu hari 3 kali makan. Ada batasan-batasan porsi? Tidak. Oh, tidak. Aman ya? Aman. Buat tambah berapa kali? Aman. Aman. Oke, kalau Sandro? Kalau untuk batasan porsi tidak ada batasan porsi. Tambah. Tapi aku nggak ada teman juga. Iya, maksudnya aku nggak ada teman juga tidak ada di batasan. Kau harus 1 piring saja, ini 1 piring tidak ada. Yang penting ingat juga teman. So makan atau belum dia atau cuman kan ada tidak ingat teman. Iya, dapat tahu. Tidak tahu ini Sandro. Jangan tidak percaya. Oke. Berarti bebas ini masalah makanan. Iya, bebas. Tapi pernah tidak kekurangan beras atau kekurangan sayur di asrama? Pernah. Kalau sudah tengah malam kan biasa kan ada yang lapar. Tapi Tapi tidak ada nasi, pergi di dapur tidak ada nasi. Oh, pernah juga ternyata. Pernah juga kami kelaparan. Bukan maksudnya kelaparannya lapar tengah malam. Siapa yang memasak di asrama? Ada mama asrama. Oh, dipanggil mama. Mama Iya, asrama panggil panggil mama. berarti bagus macam dapat rasa dekat sekali kan. Iya. Tapi kalau panggil ibu atau panggil koki kan macam. Berarti orang lebih sering panggil itu mama tuh. Iya. Dapat rasa dekat, jadi walaupun mama jauh di kampung, Iya. Ada mama juga di di Ada sini, mama orang yang ada dekat. mama. Oke. Iya, iya. Mama bertambah. Iya. Yang penting mengingat teman. Iya gitu. Ingat teman. Oke. Jadi aman lah ini masalah makanan ini. Aman. Baru dapat lihat kayak fleksibel sekali justru ini. Hmm. Bisa makan di kamar? Bisa. Bisa dibawa. Oh, bisa. Oh iya. Bisa. Oh iya. Supaya kan biasa juga kenyamanannya toh. Nah, iya. Oke. Tuh, masih bahas makanan. Kalau datang biasa sekali tamu, datang teman toh. Iya. Oh iya. Kumpas kamu sementara makan. Bagaimana? Ya, orang harus ambil akan juga dorong makanan. Tapi Biasa orang diajak ke dapur juga makan sama-sama. makan sama-sama di dapur. Tapi kalau teman ini tidak mau dan orang juga takut tuh bilang ada teman, orangnya tuh bilang, "Mama, orang mau makan." Ada saudaraku sampai. Kalau bukan ada cuma teman, cuman takut mau dimarah. Dia bilang, Semua bongkarin sama mama. Aduh. "Jangan." Mama nonton ini mama. Mama mau nonton. Ya, itu begitu kalau ada teman yang mau datang ke dapur. Salah-salah juga misalnya kamu makan. Iya. Misalnya apalagi teman kalau lapar tuh, berarti dipanggil makan. Oh, kalau perempuan berarti dipanggil masuk ke dapur berarti ya? Iya. Diambil makan sama-sama. Iya. Dan itu dikasih? Dikasih. Oh, dikasih. Berarti banyak sekali stok makanan di Banyak. asrama ini ya. Oke, tentang makanan. Terus penasaran tidak ya, Bes? Kalau di tempat yang umum begitu, ini dianggap umum kan kayak Iya. banyak orang. Di WC. Coba Nah, iya. bayangkan. Coba bayangkan WC, sedangkan misalnya orang toh tinggal sendiri, WC 1, aman lah. Iya. Tapi kalau misalnya 1 untuk 10 orang atau berapa? Nah,
Bagaimana itu? Kamu antri juga? Apalagi kan kalau di kampus ya, Ya, mungkin. Kalau Yang kuliah penting pagi itu, betul. Jadi bagaimana itu? Kalau antri tentang kamar mandi, ada terjadi? Ada Pak Antri. Ada, Pak Antri itu ada. Tergantung siapa yang duluan bangun dan duluan mandi. Siapa yang duluan bangun, dia duluan mandi. belum menguasai. Iya, dia mau menguasai air. Terserah dia mau pakai sampai berapa lama. Kalau lama sekali kamu tidak toki-toki tidak juga pintu. Ditoki-toki, Oh. ini sampai Iya. bongkar kalau perlu. Tapi air lancar. Lancar, sangat lancar air ini. Lancar. Kalau di Aspuri? Lancar air. Oh, oke. Jadi berarti kalau biasa di Aspuri kan, kalau perempuan itu lama sekali mandi. Betul tidak? Betul. Bagaimana itu? Kamu sebagai teman-teman perempuan mau menyesuaikan nih waktu ini. Misalnya saja kuliah jam 8 lah. So ada yang mulai jam 7. Iya, kalau di Aspuri juga bisa satu kamar mandi itu 3 orang atau 2 orang. Oh. Jadi bisa cepat. Kalau Bisa di cepat. Aspuri, iya. Kalau di Aspura? Kamar mandinya kecil jadi satu orang. Satu orang masuk satu kali. Cuma satu kali. Berarti 10 orang itu berantri di Antri, mau tidak mau antri. berapa WC? Berapa kamar mandi di Aspura? Aspura sekarang ada 4, tapi 2 4. sudah tidak Beroperasi. Dua tidak aktif. Kenapa? Kurang tahu juga kenapa, tapi dari saya awal masuk, Hah. so memang sudah tidak terpakai dan orang tidak tahu juga kenapa. Mungkin sudah ada rusak, mungkin DP kloset itu so mampet atau apa. Atau pipanya juga di dalam tanah atau bagaimana. Orang tidak tahu, jadi cuma 2 saja yang terpakai sekarang. Kalau di Aspuri? Kalau di Aspuri kamar mandi ada 2. Oh, dua kamar mandi 10 berarti udah kuat juga itu DP antri ya. Bukan Aspuri bisa mandi sampai 3 orang. 3 orang. Aspura ini masalahnya. Aspuranya Waduh, sendiri. Tapi air aman tidak? Aman. Aman. lancar ya? sekali, lancar. Lancar. Terjamin betul yang Terjamin kehidupan dong. ini. Macam air terjun, Asrama tapi ini. lancar. Waduh, air terjun. Jadi tidak pernah kekurangan air. Tidak ya? pernah kekurangan air. Oh, bagus sekali. Kalau persoalan kebersihan tentu itu asrama semua tempat lah. Oh ya. Dan termasuk asrama tidak selamanya mau bersih-bersih terus toh. Iya. Artinya ada saatnya juga asrama kotor. Nah, kalau misalnya asrama kurang bersih, siapa yang mau kasih bersih yang mau? Ya, atau ada KDP petugas khusus untuk ini kasih bersih asrama atau bagaimana? Ada juga petugas khususnya untuk paras-paras rumput. Dengan kami juga setiap Kamis dengan Sabtu itu sering adakan kurve. Oh, Untuk kurve itu. bersih-bersih asrama. Oh, kasih bersih asrama. Kurve setiap hari Kamis Kamis dengan dan Sabtu. Sabtu. Kamis dengan Sabtu. Laki-laki dan perempuan itu kerja sama semua. Iya, kerja sama. Oh. Berarti kalau ada aturan begitu, ada tidak organisasinya kamu dan di dalam asrama? Yang Pengurus. ada aturan? Ada. Pengurusnya Ada begitu? pengurus. Ada? Ada. Oh, jadi pengurus itu apa dengan apa DP tugas Iya, bisa? boleh di-spill, Iya. boleh disebut. Ada mentris. Wah. Mentris itu dia seperti yang hubungi kepala asrama kalau ada sesuatu yang kurang di asrama. Ada kostor. Kostor itu kan biasa kami asrama ada ibadah-ibadah, jadi dia yang pegang persembahan. Oh, iya. Gitu. Terus ada mentor. Kalau mentor itu dia untuk Aspura. Jadi dia yang tangani Aspura. Kalau Mentor. mentris itu untuk Aspuri. Oh iya berarti. Oh, bagus, so bagus nih peta bagi. Jadi Iya. mentor fokus di Aspura, mentris fokus di Aspuri. Kau yang toki lonceng? Kalau yang toki lonceng, kostor. Kostor itu. Kostor. Berarti dia toki lonceng dengan persembahan. Iya. Oh, kalau ketuanya asrama sekarang dan atau di bawah Ayuman apa sih? Apa itu? Pokoknya siapa? Naungan. Iya, naungan. Siapa Aduh, guys. ketua unit? Iya, Ketua unit Asrama. asrama. asrama sekarang. Ibu Pendeta Frederika Kulas. Oh, Ibu Ika. Ibu Ika. Oke. Oke, aktris Sandro, kalau orang bicara asramanya kamu itu berapa lama tak bangun? Nggak kamu tahu. Sudah dari zaman sama zaman Belanda mungkin. Zaman Belanda. Iya. Oh, berarti gedung itu tua sekali. Tua sekali. Tua sekali gedung. Nah, Tua. kalau gedung setua begitu toh pasti ada cerita sadiki dan cerita horor nih. Ada. Ada. Kalau ada ya mungkin boleh. Boleh gak berbagi pengalaman? Pernah mengalami atau pernah teman-teman lihat bagaimana? Ya, Kalau saya secara pribadi kalau cerita horor itu belum pernah saya dapat cerita horor, tapi teman-teman ada. Nah. Boleh saya cerita? Boleh. Horor ini tiap apa? Siapa? Oh, Ini oke. kita orang bercerita toh. Oh, kan mau merinding juga dulu. Aduh. Dulu masih awal-awal lagi ini. Ah. Masih awal-awal
masih Pertama awal-awal kali kuliah, awal ini, guys. awal-awal masuk asrama, ada satu temanku yang mau ikut doa subuh. Dia cerita sama kami mau ikut doa subuh. Tapi posisinya kami masih di dalam kamar semua. Dia sudah naik duluan ke atas, tapi dia bilang kami semua di atas. Sudah ada semua persiapan di aula untuk doa subuh. Dia lihat, maksudnya Dia lihat, subuh oh, itu. sudah ada orang. Berarti so ada kau di dalam. Suara orang semua, tapi orang masih dalam kamar semua. Yang dia lihat berarti suara Iya, kamu. yang dia lihat ada semua di atas, padahal kami di bawah. Ibadah doa subuh itu. Dia sudah naik ke atas. Dia sudah naik ke atas sampai di tangga mau naik ke Aspuri. Tiba-tiba dia lihat orang di sini, orang berdiri diri. Nah, siapa itu? Nah, tapi orang semua sudah di atas. Dia bingung, cuma dia bilang orang itu serba hitam. Orang yang berdiri itu di depan Aspura. Di depan Aspura, di depan kamar 3 sini. Oh, di depan Aspura yang kamar 3. Oh, Iya. Doa subuh berarti pas subuh-subuh. Pas subuh-subuh. Baru bangun mungkin masih anus tahu. Kurang tahu juga dia bilang, tidak, dia sudah sadar, sudah cuci muka. Aha. Iya. Tapi dia bilang ada orang baru duduk dengan baju jongko-jongko. Siapa? Tidak tahu. Nah, tidak kelihatan jelas. Nah, hitam, semua badannya hitam ini. Tidak jelas mukanya, cuma bilang orang hitam. Orang belum bangun. Orang bilang begitu sama dia, orang belum bangun. Ah, tidak, kamu sudah atas semua, sudah siap-siap untuk subuh. Kurang saya paling terakhir. Dia lihat tadi so. Iya, sudah. Padahal belum ada, baru Aspuri. Aspura belum ada yang bangun. Bilang, tidak mungkin. Saya tidak. Dia tidak percaya kalau kami masih tidur. Iya, karena dia lihat memang di atas. Tapi kalau mau lihat kayak saya antara percaya dengan tidak percaya sih sebenarnya, karena saya belum mengalami juga pengalaman horor kalau untuk di sini. Berarti dia cerita sama kamu itu pas selesai doa subuh. Dia sudah DP pagi. Di pagi. Iya, DP pagi dia cerita langsung. Oh, berarti dia sadar ya ternyata kamu belum ada pas sampai di atas. Iya. Dia sadar belum ada kami di atas dan tidak sampai di dalam aula. Kalau kita Kalau saya pribadi tidak pernah alami, cuman teman-teman saja. sama macam Sandro berarti Iya. tadi ya. Dengar-dengar juga pernah juga orang lihat di Aspuri itu, kan Aspuri kan ada loteng kan di atas. Jadi orang tengah malam itu pernah lihat ada yang pakai jas naik ke atas dengan pakai baju adat. Pakai baju adat. Kalau boleh tahu orang jelaskan tidak pakai baju adat apa? Tidak, pokoknya orang bilang itu cuma pakai baju adat. Dengan ada juga laki-laki yang pakai jas naik ke atas. Naik 2 tingkat ya. Dengan pernah juga waktu kami tinggal toh depan kamar itu sudah jauh malam. Terus saya punya adik kamar itu lihat di pohon ada perempuan baju putih panjang rambut. Tapi nanti di kamar baru dia cerita sama kami. Astaga. Ada juga cerita-cerita begitu. Ada cerita. Ada cerita. Tapi bagaimana kamu menanggapi Dang ini cerita-cerita horor semua ini? Kalau dari kamu pribadi, dari Sandro dulu. Kalau saya pribadi anggap biasa saja mungkin. Sangat biasa karena saya belum dapat itu pengalaman Karena horor kamu itu. tidak alami. Karena saya tidak alami, jadi Iya. sangat biasa. Mungkin dia kecapean mungkin atau Iya. kenapa belum sadar kayak. Jadi anggap biasa kayak saja saya- ya. Iya, anggap biasa. Anggap biasa yang penting makanan terjamin. Iya, terjamin saya. Makan penting itu saja. Penting makanan jalan terus. Makanan aman, air Makanan aman. dulu, air lancar. Air lancar, Kuliah lancar. juga. aman saya. Oh, aman. Kalau Dita? Kalau saya perempuan pasti takut, tapi saya takutnya saat itu saja, saat malam itu saya dorang cerita. Oh, berarti kalau tidur sudah takut Dan? Tidak. Tidak takut. Oh iya. Kamu juga kan tidur ada beberapa orang kan? Iya. Jadi kalau takut sama-sama, no? Iya. 3 orang. Baku panggil no berdoa Baku sama-sama. panggil. Oh iya oke. Oke, mungkin orang sudah di penghujung pembicaraan. Pas ceritanya orang kali ini Dang. Oke, jadi itu orang mau tanya dulu sama Sandro dan Gita. Ada tidak pesan dan kesan untuk Iya. apa ya? Mungkin untuk adik-adik yang baru mau masuk asrama atau mungkin pesan dan kesan juga karena sebentar lagi saya mau kasih tinggal Iyo. asrama. Makanya kan sudah semester 4 toh? Iya, iya. Oke. Untuk pesan dulu, pesan. Iya, iya. Oke. Pesanku untuk adik-adik yang mau masuk nanti, mari bergabung dengan kami. Sini orang seru dan asik. Kompak. Asik. Mantap. Kalau pesan dan kesan untuk perpisahan. Asik. Jadi sedih bicara. Aduh, tiada tisu lagi. Isu lagi Aduh. nih. Apa yang mau dibilang tentang kesan kami? Saya cukup senang di asrama ini. Saya bisa kenal dengan banyak teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Saya bisa jadi tahu ternyata bukan cuman hanya orang seperti saya yang ada di sini, ternyata beragam-beragam dengan latar belakang tadi itu. Dengan
dengan cerita-cerita yang berbeda, dengan ciri khasnya dorang sendiri. Jadi kita bisa saling melengkapi dan begitu. Baca cerita begitu. Bisa juga saling belajar. Iya. Ya. Sandro mau rindu dengan asrama kalau sudah tidak di sini. Asik. Pasti akan rindu dengan suasana pindah, apalagi semua kos nggak semua sendiri. Iya. Pasti akan rindu dengan suasana seperti ini. Oke. Kalau Dita? Kalau saya senang juga berasrama karena dapat teman-teman baru, apalagi lalu berasrama dengan senior toh. Jadi sekarang sudah dekat dengan dorang, sudah baku-baku tahu. Pesan untuk mungkin untuk adik-adik yang baru mau masuk. Ada yang menonton podcast. Untuk adik-adik berasrama karena asrama itu seru, tentu ada kebersamaan di sini. Aktris mau rindu tentang Pasti rindu karena sudah 2 tahun toh berasrama. Iya, oke, terima kasih aktris. Terima kasih Kak Fie. Terima kasih Kak Fie. Terima kasih Kak Esra. Terima kasih Kakak Esra. Sudah bersama dengan orang baca cerita Iya. di podcast kali ini. Oke, jadi warga podcast tetap setia untuk nonton, saksikan lagi episode-episode yang baru dan tetap like, komen dan subscribe. Sama-sama tolong bilang tabe ya. 1, 2, 3. Tabe ya.